Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safia Rehana dari kelas IKMC dengan Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 100111282429114. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara menggunakan lembar kerja Rula untuk membantu dalam menganalisis posisi anggota tubuh, penggunaan otot, dan gaya atau beban yang diterapkan dengan penyesuaian skor untuk postur yang tidak sempurna atau yang tidak standar. Nah, untuk Rula ini sendiri terbagi menjadi dua bagian, yakni ada kelompok A. Nah, kelompok A ini merupakan analisis lengan dan pergelangan tangan, dan juga ada kelompok B, yakni merupakan analisis untuk bagian leher, batang tubuh, dan juga kaki. Nah, sebelum kita melakukan penelitian, yang kita perlukan adalah posisi tubuh seseorang yang sedang bekerja, dan lalu kita ukur terlebih dahulu. Nah, untuk pengukuran kita menggunakan aplikasi Angulus namanya. Nah, untuk ini saya sudah melakukan pengukuran dan berikut adalah foto dari hasil pengukuran. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam penilaian. Nah, sebelumnya ini bisa kita lihat untuk ini kita melihat ada seseorang yang sedang melakukan pengangkatan baskom yang berisikan baju, di mana dia akan menaruhnya, dia baru saja mengangkat dari kursi. Nah, di sini kalau kita lihat, kita akan melakukan pengukuran di kelompok A terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok A ini sendiri, ya sebelumnya di Rula ini memiliki 15 step atau 15 angka, di mana step 1 dan step 8 merupakan bagian dari kelompok A, dan juga untuk step 9 dan step 15 itu bagian dari kelompok B. Nah, jadi kita pertama sebelumnya itu di sini di Rula ini dia memiliki 3 tabel, di mana ada tabel A, terus ada tabel B, dan juga tabel C. Nah, untuk tabel A ini sendiri itu digunakan untuk kelompok A, dan juga untuk tabel B ini untuk kelompok B. Sedangkan tabel C ini merupakan bagian dari keseluruhan dari dua kelompok ini. Oke, kita masuk ke kelompok A terlebih dahulu. Untuk step pertama merupakan pelokasian upper arm position, atau kita menentukan posisi lengan atas. Jadi di sini saya akan menampilkan foto di mana ini merupakan hasil dari pengukuran dalam lengan atas ya. Kita bisa melihat kalau misalnya di sini dia 25 derajat. Untuk sudut yang kita dapatkan dari pengukuran di Angulus, kita mendapatkan bahwa posisi lengan atas dari subjek penelitian ini adalah 25 derajat. Mari kita tulis di sini adalah 25 derajat. Oke. 25 derajat sekian lah ya, tapi kita buatkan jadi 25 derajat. Nah, kita lihat terlebih dahulu di posisi. Oke. Untuk posisi di sini kita ada 5, di mana untuk posisi pertama itu jikalau lengan kita itu dia maju ke depan atau berayun berada di posisi depan sekitar sudutnya 20 derajat, dan juga ke belakang 20 derajat, itu kita akan memberikan skor 1. Lalu ada posisi kedua, itu adalah posisi lengan itu ke belakang sekitar 20 derajat sampai 20 derajat ke atas, itu kita akan memberikan skor 2. Terus untuk posisi ketiga yang ini posisi ketiga ini adalah ketika lengan atas itu maju sekitar 20 sampai 45 derajat, maka kita akan memberikan skor 2. Dan juga untuk yang posisi keempat ini merupakan ketika lengan itu naik dari sudut 45 sampai ke 90 derajat, itu maka kita akan memberikan poin +3. Dan juga untuk yang posisi terakhir atau posisi kelima, ini semisal lengan kita itu berada di posisi naik dari 90 sampai ke atas, sampai 90 derajat ke atas, itu akan kita berikan poin 4. Nah, karena kita di sini kita sudah tahu bahwa lokasi posisi dari sudut subjek ada 25 derajat, maka dia masuk ke dalam posisi 3, di mana kita akan memberikan poin +2. Namun ini kita tidak bisa langsung memberikan poin +2. Kita harus memperhatikan terlebih dahulu masih kita harus melakukan penyesuaian, di mana penyesuaian ini ada 3. Yang pertama itu ada if shoulder is raised, atau misalnya ketika bahu kita itu naik.
Jadi pada saat kita melakukan aktivitas yang menggunakan lengan atas itu tuh di bahunya itu agak naik. Nah, itu kita harus menambahkan poin 1. Yang tadinya harusnya 2, karena dia ada bahunya naik, maka jadinya 3 karena dia ditambah 1. Nah, kalau misalnya tidak ada, cukup 2 saja. Dan juga untuk yang kedua itu ada if upper arm is abducted. Abducted itu abduksi ya, gerakan abduksi. Jadi ada gerakan abduksi dan aduksi, di mana kalau aduksi itu dia ke dalam, sedangkan abduksi dia itu keluar. Karena kita itu bisa melihat di sini dia tidak ada, untuk bagian lengan atas tidak ada gerakan abduksi dan aduksi, maka tidak ada poin plus 1. Dan juga yang terakhir ada if arm is supported or present is leaning. Jadi ada penyangga di lengan itu, jadi dia tuh massa ototnya menjadi stabil. Maka itu harus di minus 1. Jadi kalau misalnya dia dapat poin 2, terus maka di sini dia harus menjadi 2 dikurang 1. Saya 1. Karena di sini tidak ada yang di adjust, jadi kita cukup menaruh di sini adalah poinnya 2. Maka kita taruh di upper arm score itu adalah 2. Lanjut. Untuk step kedua, ini adalah menentukan lokasi lengan bawah. Untuk lokasi lengan bawah ini kita bisa melihat di foto yang saya tampilkan. Nah, untuk yang posisi ini dia memiliki sudut sekitar 58 derajat ya, 58,05 derajat. Nah, di sini kita harus seperti di step 1 tadi, dia ada 2 posisi, di mana jika lengan bawahnya itu naik ke atas sekitar 60 sampai 100 derajat, itu maka diberikan poin 1. Dan juga jika dia itu untuk diberikan poin 2 jikalau yang pertama dia berada di posisi 0 sampai 60 derajat, atau dia berada dari posisi sudut 100 derajat sampai ke atas, itu maka diberikan poin 2. Dan sesuai dengan yang kita tahu, kita di sini akan mendapatkan plus 1 karena dia sudutnya itu adalah 58 derajat. Maka kita ambil yang ini plus 1 karena ini adalah 60 sampai 100, karena ini adalah 60 sampai 100 derajat. Nah, kita masih belum bisa menaruh di sini adalah plus 1 karena kita masih harus melihat apakah di step ini ada di adjust atau ada penyesuaian. Jadi untuk penyesuaian sendiri itu adalah if either arm is working across midline or out to side of body. Jadi dia badan di bagian sini ini itu dia kayak sedikit melebar. Nah, kalau kita lihat kan diameter di baskom tadi itu cukup besar ya. Jadi tentu saja pasti itu melebihi dari batang tubuh. Dia tidak bisa tetap. Berarti dia agak melebar sedikit. Maka kita akan menambahkan 1 di sini. Kita tulis. Maka poinnya adalah 1 ditambah 1 adalah 2. Kita tulis di sini 2. Oke, lanjut. Step ketiga adalah menentukan posisi pergelangan tangan. Kalau sesuai dengan yang foto yang saya berikan, ini posisi dari lengan ini posisi dari pergelangan tangan itu tidak ada penekukan ya. Jadi maka dia ada di plus 1. Ini. Ini. Karena tidak ada penekukan, maka dia plus 1. Dan juga kalau misalnya if wrist is bent atau midline, karena dia tidak ada midline itu dia agak ke kanan, agak ke kiri. Karena tidak ada dia agak ke kanan ke kiri, maka kita tidak akan adjust 1. Maka kita taruh di sini poinnya adalah 1. Di sini kita kasih poin 1. Lalu keempat ada wrist twist. Wrist twist ini apakah pergelangannya ini ada dari yang sini, dia ini posisinya seperti orang bersalaman. Nah, kalau misalnya posisinya orang bersalaman, karena kita terlihat ya, kita posisinya tadi dia seperti ini, maka itu adalah pergelangannya ada wrist, dan dimana dia akan ada posisinya miring atau handshake, maka ini adalah plus 1. Maka kita taruh di sini adalah plus 1. Oke. Lanjut. Nah, untuk step 5 ini kita akan pergi ke tabel A. Ini dia tabel A ini.
Nah, untuk look up posture score in table A ini kita akan menggunakan dari step 1 sampai step 4 untuk pelokasian di skor ini. Kita masuk. Untuk skor upper arm tadi dia ada di 2 ya. Sedangkan untuk yang lower armnya juga di 2. Untuk wristnya tadi dia ada di posisi 1. Untuk wrist twistnya dia ada di wrist crossnya dia 1, dan di wrist twistnya juga dia di 1. Lalu kita akan mencari titik temunya. Maka titik temunya ada di 3. Ini karena tidak terlalu kelihatan, kita hapus sedikit ya. Ini berarti dia ada di 3. Ini dia. Maka kita bisa taruh di sini bahwa di posturnya adalah 3. Oke, lanjut. Step 6, add muscle use score. Jadi di sini ada skor untuk otot ya, dimana otot ini if posture mainly static atau dia tuh tetap. Untuk yang pertama, kalau misalnya posturnya tetap, berikan nih. Untuk yang step 6, if posture in mainly static atau dia sekitar 10 menit. Dan juga kalau misalnya if action repeated occurs 4 kali, kalau misalnya dia di repeat selama 4 kali per menit, itu harus diberikan poin 1. Karena tadi kita tidak melakukan itu, karena untuk mengangkat baskom hanya memindahkan dari satu kursi ke tempat yang lain, dan itu tidak 10 menit dan juga tidak dilakukan repeat atau tidak dilakukan berulang, maka kita kasih poin di sini 0. Oke, kita taruh poin di sini 0. Lalu ada add force atau load score. Kita bisa tahu kalau misalnya baskom yang berisikan baju itu pasti berat ya. Dan kita bisa tahu kalau misalnya ini berat itu sekitar, kalau 4,4 lbs itu sekitar 7 kilo ya. Dan itu kalau misalnya kayaknya itu lebih dari 7 kilo karena itu banyak banget ya bajunya. Dan itu bertumpuk-tumpuk. Jadi kita bisa menambahkan plus 1. Kita bisa mendapatkan plus 1, poin 1, maka kita taruh di sini adalah plus 1. Nah, ini kalau misalnya dijumlahkan berarti hasilnya adalah 4. Oh, tidak kelihatan. Kita ganti dulu warnanya. 4. Dapatlah kita waist and arm score itu 4. Lalu untuk step 8 kita pergi ke tabel C. Tabel C ini adalah kita akan memasukkan hasil dari waist, lengan, dan juga pergelangan dan skor dari pergelangan dan juga lengan ke dalam tabel C yang ini. Lalu karena hasilnya 4, maka kita kasih lingkaran, kita tandahkan saja dulu di sini 4 agar kita tidak lupa ya, takutnya nanti lupa. Ini kita masukkan ke sini 4. Sekarang kita balik ke kelompok B. Kita pergi ke kelompok B. Di kelompok B ini adalah lokasi leher, batang tubuh. Batang tubuh tuh dari kepala sampai ke pangkal pinggang ya, itu. Dan juga leg. Jadi kita menganalisis posisi dari leher, batang tubuh, dan juga lengan, dan juga kaki. Untuk yang pertama ada di step ke-9. Step ke-9 ini adalah pelokasian, menentukan lokasi posisi leher. Sama seperti di step 1, dia ada 4 posisi. Nah, 4 posisi ini sendiri, ada posisi 1 itu semisalnya kita, apakah leher ini, bagian leher itu dia menunduk sekitar 0 sampai 10 derajat, sudutnya 0. Oh ya, untuk leher ini kita bisa lihat dari gambar. Untuk gambar sendiri kita bisa melihat kalau bahwa sudut leher itu ada di sekitaran 23 derajat. Oke, kalau kita berdasarkan dengan foto, dia ada di 23 derajat. Kita tulis di sini ada 23 derajat. Nice. Nah, dari 23 derajat ini kita bisa milih ya dari posisi yang tadi ada posisi pertama untuk diberikan skor 1 jika posisi kepala itu 0 sampai 10 derajat agak ke bawah, dan juga diberikan skor 2 kalau misalnya posisi leher itu sekitar 10 sampai 20 derajat, diberikan skor 3
jika posisi leher itu 20 derajat sampai 20 derajat ke bawah, 20 derajat plus, dan juga diberikan poin skor 4 jika dia agak mendongak kayak gini. Itu mendongak itu diberikan poin 4 in extension ya. Nah, untuk poin ini kita bisa melihat karena 23 derajat berarti dia ada di posisi 3. Tapi kita tidak bisa langsung ya menaruh ini ke plus 3 karena masih harus ada adjust. Jika semisal yang pertama itu if neck is twisted, atau neck twisted itu tuh dia menoleh. Kalau misalnya leher itu pada saat posisinya dia menoleh, maka itu harus ada di plus 1. Dan juga if neck is side bending itu seperti kayak mematahkan leher kanan kiri, itu harus di plus 1. Cuman kalau sesuai dengan foto dia lurus ya ke depan, tidak menoleh, tidak ada leher kanan kiri, maka kita berikan taruh di sini adalah poin 3. Skor 3, sorry. Oke, lanjut. Untuk di step 10 ini adalah patah tubuh. Di sini saya akan memberikan foto. Nah, di foto ini kita bisa melihat bahwa posisi sudut dari batang tubuh ini menunduk atau tidak itu sekitar, tidak ya, di situ kita bisa melihat kalau misalnya posisinya tegak lurus ya, tidak ada tidak menunduk, tidak apa, itu tidak terlihat seperti itu, maka kita berikan poin 0 derajat. Kalau itu sudut di 0 derajat, maka kita berikan skor 1. Dan di sini kita bisa ngeliat kalau sama seperti leher tadi, dia tidak ada kayak ke kanan ke kiri atau mematahkan punggung ke kanan ke kiri, maka kita berikan poin 1 di sini. Nah, untuk legs ini kalau kita lihat sampai ke bawah dia nggak ada supported ya, tidak untuk kakinya nggak ada yang nge-support. Jadi kalau misalnya dia di support itu plus 1, kalau misalnya tidak di support maka dia harus diberikan 2. Maka kita taruh sini leg score-nya adalah 2. Nah, untuk step 12 kita menggunakan ini ya. Lanjut ke tabel B. Untuk yang tabel B ini sama seperti yang tabel A tadi, kita masukkan skor dari skor leher dan juga di skor trunk, dan juga skor di 2. Oke, untuk yang neck kita kasih tanda di sini. Neck tadi skornya 2 ya. Jadi maka kita lingkarkan di sini adalah 3. Dan untuk trunk skornya itu dia tidak menunduk tidak apa, maka kita berikan poin 1 di sini. Kita lingkarkan 1, dan legs tadi adalah 2 karena tidak ada support ya untuk yang legs. Sama seperti tadi kita cari titik temunya. Maka dia ada di 3. Oke, tidak kelihatan 3 di sini. Kita lingkarkan di sini 3. Maka di sini kita bisa menaruhnya. Untuk postur base score-nya adalah 3. Lalu yang step ke-13 adalah add muscle use score, atau jadi misalnya if posture sama seperti tadi ya, di step ke-6 ya. Misalnya posturnya tuh dilakukan secara statik, diam, bertahan stabil 10 menit, kurang lebih 10 menit, atau if action itu repeated 4 kali per menit, bisa memberikan ada 4 kali per menit itu berulang-ulang. Karena tidak dilakukan berulang-ulang dan juga tidak statik selama 10 menit, maka kita kasih di sini poin adalah 0. Dan juga di sini ada add force untuk leher. Nah, ini karena untuk bagian leher, batang tubuh, dan juga leg itu tidak ada massa, karena semua massa itu tertumpu di pergelangan dan lengan, jadi maka kita taruh di sini adalah 0. Maka kalau bisa itu kita akan menambahkan semuanya, maka kita taruh di sini adalah 3. Oke. Untuk step ke-15 sama seperti step 8 di kelompok A, yaitu find column in table C. Kita lihat di sini adalah neck, trunk, and leg score itu ada di 3 ya. Kita buat lingkaran di sini 3. Maka kita tarik garis ya. Ini. Maka dia ada di 3 tengah-tengah. Oke.
Perlulah skor di sini adalah final skornya berdasarkan dari tabel C ya. Di tabel C ini ada di 3. Nah, penggunaan dari scoring di final score from table C ini, kalau misalnya skornya tuh ada di 1 sampai 2, maka dia ini posternya masih bisa diterima. Sedangkan kalau dia di 3 sampai 4, ini masih ada investigasi lebih lanjut, tapi untuk perubahan itu mungkin dibutuhkan, tapi juga mungkin juga tidak dibutuhkan. Kalau misalnya sudah di skor 5 sampai 6, ada investigasi lebih lanjut, dan juga untuk perubahan itu bisa langsung segera ada perubahan. Dan jika itu 7, maka harus ada investigasi dan implement change. Jadi harus ada implementasi dalam perubahan. Karena di sini dia ada di skornya 3, maka dia ada di further investigation change may be needed. Jadi ada investigasi lebih lanjut, dan juga jikalau memang dibutuhkan untuk perubahan, maka akan ada perubahan. Oke, sekian video materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.